Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Jazalatun Nikmah, peserta PPL IAIN Pekalongan, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kasus pernikahan dini di Indonesia. Nah, kasus pernikahan dini di Indonesia sekarang masih marak atau masih terjadi karena kondisi di pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021. Nah, adapun beberapa kota yang mengalami kenaikan pesat dalam pernikahan dini pada masa pandemi. Nah, seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, Surakarta, Bojonegoro. Nah, adapun sebab munculnya pernikahan dini karena ekonomi. Yang pertama karena ekonomi, banyak orang tua yang di PHK. Nah, di sini orang tua berpikir untuk menikahkan anaknya dengan bermaksud untuk mengurangi beban orang tua, seperti itu. Dan disinilah banyak kerugian, adapun banyak keuntungan dari pernikahan dini. Nah, kerugiannya yaitu anak putus sekolah dan anak mungkin merasa tidak senang dengan pernikahan dini di usia dini, karena pada masa-masa itu anak masih mengalami masa-masa remaja dengan bermain, dengan bersenang-senang dengan anak-anak lain, begitu, seperti itu. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya anak untuk berbakti dengan orang tua, maka anak mengikuti perkataan orang tua dengan menikah pada usia dini. Nah, terus yang kedua, mengalami geografis. Nah, di sini geografis sendiri itu terjadinya hamil di luar nikah. Nah, di sini banyak sekali anak-anak SMA, SMP gitu, banyak sekali yang mengalami hamil di luar nikah karena mereka sendiri menjalin suatu hubungan seperti berpacaran. Nah, di sini anak pun salah mengartikan apa itu pacaran gitu. Nah, dalam Islam sendiri, Islam pun tidak mengajarkan kita untuk berpacaran gitu. Karena Islam itu mengajarkan kita untuk berta'aruf, untuk saling mengenal gitu. Nah, ta'aruf sendiri itu bukan pacaran ya, beda ya. Karena pacaran itu kan hukumnya haram, dilarang oleh agama. Karena itu akan menjerumus ke inti-inti itu. Seperti hamil di luar nikah juga bisa gitu. Tapi kalau ta'aruf itu hanya sekedar mengenal pasangan masing-masing dengan melalui keluarga gitu. Selanjutnya, data tinggi rendahnya pernikahan dini di beberapa tempat. Nah, seperti Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan lain-lain mengalami jumlah yang cukup tinggi. Nah, Sulawesi Barat sendiri ditempatkan pada peringkat ketiga dengan jumlah 19,2%. Banyak lagi yang lebih tinggi. Terus dari 22 provinsi tersebut, menurut data nasional itu melebihi angka nasional. Artinya 1 dari 9 anak menikah sebelum usia 18 tahun. Nah, nikah di usia anak, mempunyai anak di usia anak punya anak, masih anak. Nah, begitu. Banyak juga anak yang mengalami keguguran pada masa kehamilan. Karena mereka ini belum bisa atau belum mampu
menanggung beban. Maksudnya itu mereka itu rahim mereka itu belum mampu, belum kuat untuk kehamilan, untuk hamil pada usia muda gitu. Nah, resikonya juga banyak juga kan, keguguran di masa muda, nah dan sebagainya. Adapun hak-hak dasar seksualitas dalam upaya mewujudkan kesehatan reproduksi, hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan keamanan, hak kebebasan, diskriminasi, hak kerahasiaan, hak kependidikan, hak untuk menikah dan membentuk sebuah keluarga. Nah, mereka itu berpikir bahwa membangun sebuah keluarga itu gampang, padahal tidak segampang itu, ya kan. Kita butuh mental, terus fisik, secara biologis maupun psikologis, ekonomi. Kalau kita menikah dengan ekonomi yang kurang, itu akan berdampak buruk. Nah, ketika suatu pasangan tidak bisa menerima keadaan ekonomi yang kurang, itu akan mengalami perceraian gitu. Ketika mereka tidak saling mendukung satu sama lain. Nah, di situ juga mereka yang mengalami keguguran, terus mentalnya yang kurang kuat, karena gimana ya, kalau dilihat dari sifat pada usia muda, pada usia 18, 17 ke bawah, itu emosi mereka masih kurang memadai. Ketika emosi mereka saling meludak, itu mereka itu emosinya tak bisa dikendalikan gitu, tidak bisa dikendalikan. Maka dari itu pada usia muda itu harus bisa mengontrol emosi gitu. Seperti itu. Oke. 시청 해주셔서 감사합니다. Thanks for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.